warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Blimbing, Bapak Mukaroji, Bapak Ibu dari SD Negeri 1 Blimbing, juga teman-teman ibu guru undangan dari sekolah lain, dari Boja Timur, dari Boja Tengah, dari Boja Selatan, dari Boja Barat. Kebetulan yang Boja Barat belum tahu. Nah, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan diseminasi penerapan budaya positif ini. Yang pertama dan utama, kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan rahmat dan hidayah sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat salam mari selalu kita sanjungkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu senior, saya mohon maaf berdiri di sini. Juga kepada Bapak Ibu yang lain, saya mohon maaf. Di sini saya bukan berarti menggurui nggih, tapi ini adalah bagian dari tugas saya sebagai guru penggerak untuk mendiseminasikan penerapan budaya positif yang sedang saya pelajari pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Topik inti di dalam budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nanti keenam ini akan kita pelajari satu persatu. Satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada kertas. Coba ini teman-teman dibagikan 2 orang 1. Kita berkelompok 2 orang 1 saja. Salah satu monggo kertasnya bisa diremas kemudian digenggam. Ya, digenggam. Non sewu kertasnya jangan sampai kelihatan ya. Ya. Monggo salah satu Bu Istiah maupun Bu Istiqomah ingkang badhe genggam menggenggam apa niki wau? Kertas. Nah, terus yang tidak memegang silakan merayu Bu, dibuka kok Bu kertasnya aku tak delok iki jadi isine apa? Ora tak buka wis tak opahi 1 juta wae sampai dibuka. Nah, coba sekarang Bapak Ibu merayu rekannya di sebelah kira-kira mau apa tidak membuka apa itu kertas yang ada di genggaman panjenengan. Monggo. Bu, sesuk tak galake kan wis Bu, tak galake lokaan, buka manune. Genggaman sampai dibuka. Monggo peserta pinara. Ada yang kira-kira mau buka apa tidaknya? Bu, ada Bu, sampai kan golongku Bu. Mau dibukake kok Bu, kuwi jerone apa? Aku tak delok gitu. Rahasia enggak boleh buka. Oh, rahasia enggak boleh dibuka Bu. Oke. Bu Nika boleh dibuka apa enggak? Berarti ini jangan benar-benar pelit nggih. Tidak ada satupun yang mau membuka. Oke, lanjut Pak Rudi. Nah,
Itu tadi dari permainan menggenggam kertas itu sebenarnya setiap manusia adalah pemegang kontrol atas dirinya sendiri. Begitu, nggih. Berarti kalau tidak mau membuka, itu dia punya keyakinan. Dia punya kontrol diri. Saya pokoknya tidak akan membuka. Nanti kalau disuruh bedeke aku DPR ini bedeke udah aku iso jalan begitu nggih, kasihan. Terutama nanti saya yang sedang sekolah pembangunan itu dituni waduh kapiran. Setiap manusia memegang kontrol atas dirinya sendiri. Nah, ini miskonsepsi teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah dipaksa, Bu, dibukakan kok Bu. Apa yang dipegang itu sebenarnya yang di dalam genggaman jenengan itu apa? Nah, itu kita sebagai pendidik itu harus punya posisi kontrol atas dirinya dengan baik. Monggo Pak Adi lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, nanti kita hubungkan dengan teori kontrol. Kita mencoba mengubah, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa, nih. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, mode berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Tapi kalau tidak bagus saya berarti harus menang. Kalau di teori kontrol tidak, kita sama-sama menang. Apakah makna disiplin? Makna disiplin yang benar sini adalah berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin bukan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu berarti disiplin kaku, itu tidak boleh kita lakukan. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Adalah nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Gianni Hosen. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan adalah yang terkandung di dalam P5. P5 apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga,
juga bernalar litris, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada berapa? 6. Profil pelajar Pancasila ya. Kita sudah menerapkan IKN semua sehingga kita sudah memahami tentang ini. Selanjutnya teori, motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 berarti hukuman, penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada juga di Bapak Ibu, motivasi yang berasal dari dalam diri kita atau disebut motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Kita bisa memperolehnya dari orang lain ataupun dari lingkungan sekitar. Teori motivasi ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini ada merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dampak atau akibat dari pemberian penghargaan: yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini ada kita akan memahami ini apa itu hukuman dan konsekuensi. Nanti kita akan mengisi ini ya Bapak Ibu. Nanti mengisi silakan ditempel di depan di kertas plano. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Mungkin ada yang bisa menjawab, bisa tunjuk tangan. Hukuman, oh iya, monggo Pak Rudi, apa jawaban dari Pak Rudi? Hukuman itu adalah sanksi yang diberikan kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah sudah diketahui dari kesepakatan bersama, jadi sudah disepakati bukan dari satu pihak tapi dari beberapa pihak yang terlibat. Misalnya dalam kelas ada guru dan murid, kamu kalau tidak pakai sepatu hitam konsekuensinya apa, itu sudah tahu dulu istilahnya seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Rudi atas jawabannya. Ya, tadi saya ulang, hukuman itu biasanya bersifat tiba-tiba. Terus kalau konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan, biasanya terjadi antara guru dengan beberapa teman, atau kalau dalam pembelajaran guru dengan siswa. Apa yang menjadi konsekuensi di kelas misalkan, terus kalau kita melanggar konsekuensi yang sudah
buat apa yang selanjutnya, tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu ada berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali tidak akan mengulang lagi karena terlambat ke sekolah. Ada berapa pertanyaan itu lupa? Ada 7 pertanyaan. Monggo bisa mengisi di post-it. Dari pernyataan itu kira-kira masuk di hukuman atau konsekuensi. Nomor 1 misalkan masuk hukuman, ya berarti hukuman begitu. Bunin mau tolong di pun bantu nggih, 1 orang 7. Ya, nomor 1 dijawab masuknya hukuman atau konsekuensi. Nomor 2 tadi soalnya ya pernyataan nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi. Nah, maksudnya itu hukuman atau konsekuensi. Monggo nomor 1 monggo jawaban. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi. Canunya tidak usah ditulis, soalnya tidak usah ditulis. Ya, langsung jawaban. Hukuman atau konsekuensi? Ya, sudah. Nah, sekarang nomor 2. Lari. Nomor 2 di post-it berikutnya. Ya, untuk nomor 2 di post-it berikutnya itu tadi dibagi 77 Ibu. Sudah. Ini isinya isi koma sudah. Kalau rasanya sama, jadi berdua belum ini. Kalau bersama soal itu Tadi sudah dibahas kalau hukuman itu biasanya bersifat tiba-tiba. Terus kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Kita sudah membuat kesepakatan bersama, tapi tidak dilanggar, yaitu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sampun Bapak Ibu? Ya, nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Monggo masuk konsekuensi atau hukuman. Salah tidak apa-apa. Pulau yang gede 1, yang gede 1. Sampun Bapak Ibu. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol
senggol saat belajar. Konsekuensi atau hukuman. Sudah, Bapak Ibu? Sekarang nomor 6. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh, itu yang betul tidak bersepatu, saya ngetiknya kurang. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian alias menyeker, ya. Karena tidak memakai sepatu hitam maka anaknya disuruh menyeker seharian. Nah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Sudah Ibu beristiah, Ibu istiqomah satu. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari 2 kali mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Yang sudah jawabannya bisa dikumpulkan di post-it depan yang sebelah timur. Nomor 1 nanti berarti di ini ya, menatanya berbanjar. Kalau tidak kuat bisa dipasang sebelahnya Bu, nanti kamar pertanyaan yang nomor 2 bisa dilepas. Tidak apa-apa. Apa nih? Bisa dilihat sini kalau tidak muat. Orang mati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menempelkan jawaban-jawaban dari ke-7 pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Gak apa-apa Bu, tidak dinilai Bu, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya. Jadi di tengah-tengah mau benar semua, tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Ruby untuk tadi yang bawahnya. Ya ini saya cuma dulu yang atas dari perbedaan.
perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaan, nah itu tadi misalkan kita sedang mengajar murid itu biasanya ada apa kegiatan awalnya dulu kita beri pertanyaan dulu apresiasi, nah baru saya jelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi secara spesifik. Ada contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, berarti tidak menyakitkan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dan tidak nyamannya tapi tidak terlalu lama. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan atau respon. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ardi, monggo. Dilanjut. Nah, ini adalah jawaban dari yang Bapak Ibu tulis tadi, nomor 1. Ada yang salah? Kayak ini betul semua. Ini kalau saya lihat betul semua, nomor 1. Tepuk tangan Bapak Ibu. Just semua. Sip pokoknya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Ada satu yang menjawab konsekuensi, nggak apa-apa, nanti sopo manusia dijawab santai saja. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Apa itu jawabannya? Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi 2 orang, tidak apa-apa. Jadi secara klasikal keseluruhan sudah banyak yang betul, iya. Terus sekarang sudah bisa Ibu? Murid sudah ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 4 itu jawabannya konsekuensi. Ya betul semua. Jangan muridnya pinter-pinter. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Nomor berapa itu? Maaf, membersihkan tumpahan air dulu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Maksudnya konsekuensi. Ada satu yang menjawab hubungan. Tidak apa-apa. Sudah betul semua, sudah banyak yang betul. Nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan tidak bersepatu seharian. Ya, betul semua. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit. Apa itu? Konsekuensi. Ya, banyak yang betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, sekarang kita berlanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terus dosen juga.
Nah, ini tadi hubungan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dari kaki atas sedikit itu judulnya dari nggak kelihatan. Diperkecil ya, ada positif negatif ya. Nah, identitas gagal yang termasuk identitas gagal adalah hukuman, dan identitas sukses kalau kita menggunakan yang namanya konsekuensi dan restitusi dalam menjalankan disiplin. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara bedanya kalau dengan konsekuensi dan restitusi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sementara restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan dan restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, sementara kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Di dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus, tegas, tapi tegasnya agak kasar begitu kalau bukan. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Maksudnya lakunya dari ucapan saat kita menghadapi murid itu berbeda. Sementara restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk yang hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu ada. Kalau hukuman berarti kebanyakan itu negatif. Kalau konsekuensi netral, dan yang paling bagus berarti di sini apa, Bapak Ibu? Restitusi, restitusi karena bersifat positif. Lanjut Bu. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 6. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila tidak mengendarai roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Aturan dibuat
benar-benar mengkondisikan keadaan agar menjadi tepat waktu, menjadi disiplin. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga lebih mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sudahkah ada yang membuat keyakinan kelas? Keyakinan atau kesepakatan kelas sudah ada yang membuat. Siapa yang berani tunjuk tangan atau tunjuk jari menyebutkan kesepakatan kelasnya dari Bapak Ibu? Saya. Ya, di kesepakatan kelas di kelas saya terutama itu ada salah satunya itu tidak boleh membuli temannya. Selain itu juga yang tidak piket ada denda 5.000. Seperti itu. Yang lain mungkin ada? Mungkin ada. Kalau saya di kelas 1, di kelas saya ada kelas 1 ya. Pada saat saya membuat kesepakatan kelas, karena kelas tadi bisa membaca, jadi pada saat itu saya minta siswa saya untuk menggambarkan kesepakatan kelasnya itu melalui gambar. Contoh, pada saat itu di dalam kelas itu tidak boleh makan dan minum. Jadi anak-anak menggambar orang yang sedang makan dan minum. Ada lagi? Ya, terima kasih. Di dalam kelas saya membuat kesepakatan bersama anak-anak yaitu membuang sampah itu harus pada tempatnya. Terus sama dengan Bu Yuyun, tidak boleh makan di dalam kelas karena seringkali itu membuat sampah di dalam kelas. Bungkus makanannya ditaruh di laci, itu membuat sarang nyamuk dan kotor. Selain itu selalu senyum, sapa, salam dan sopan santun kepada yang lebih tua dan kepada teman-teman. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin dari Ibu. Ada enggak, Bu? Terus dia terima kasih, tapi jawabannya sangat bagus sekali, memberikan motivasi buat kita semua. Yang disebutkan Bu Kostiana tadi, apa Bu yang pertama? Tidak boleh membuli teman. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah. Kalau membuang sampah di kelas didenda 5.000 Pak. Kalau tidak tidak pikir didenda 5.000. Nah, ini kalau di dalam keyakinan kelas yang sudah saya pelajari, ini untuk kalimat negatifnya, misalkan tidak boleh itu kita hilangi, misalkan tidak boleh membuang sampah di kelas, berarti kesepakatannya adalah menjaga kebersihan kelas, gitu. Bapak Ibu, untuk kalimat negatifnya ya begitu. Untuk kalimat negatifnya kita hilangi, dilarang membuli teman. Nah, berarti kalimat positifnya bagaimana? Kami akan saling Ya, saling menyayangi antar teman, begitu, Nah, terus misalkan tidak berkelahi, tidak tukaran, itu sama halnya dengan apa lagi? Rukun, menjaga ketertiban. Misalkan dilarang berbicara saat guru menjelaskan, berarti kalimat positifnya apa? Menghargai orang lain, begitu Bapak Ibu. Nah, itu sekedar masukan dari
Dan ini ada lagi, ada peraturan dan keyakinan kelas. Bu, tolong Bu yang atas ditampilkan Bu, itu sepertinya contoh. Nah, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Sementara kesepakatan kelas, harus sama ya, keyakinan dan kesepakatan kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini berarti tidak bisa maju, ini langsung saja. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilainya adalah nilai keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah tepat 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu nilainya keselamatan, menghormati orang lain, biar orang lain selamat Pak di sekolah. Jadi tidak boleh saling mengadakan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, keselamatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu diantaranya adalah makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa berterima, dan penguasaan. Lanjut. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, ini kalau kita pelajari lebih lanjut itu asik sekali. Nanti ada video-video kita bisa mengamati, kita bisa merasakan selama ini itu kita berada di posisi mana. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Coba kita siapa bisa coba kita. Saya ada ini sampai sebagai penghukum. Maaf, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Gurunya jangan galak ya Bu. Di sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah contoh video ilustrasi guru sebagai penghukum. Yang kedua,
tindakan guru kalau berhukum itu memarahi, menggadik, menyakiti, menunjuk-nunjuk, menyindir. Dampak bagi murid, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel yang diampu, mengurangi kesalahan, motivasi ekstrinsik. Nah, ini kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ini sudah harus dibanding pertama pembukaan. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka Beda ya Bapak Ibu dengan video yang pertama. Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Tindakan guru seperti itu, suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dampaknya bagi murid terasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah, motivasi ekstrinsik motivasinya. Nah, ini sebagai teman, posisi guru sebagai teman saat mendisiplinkan siswa. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Jadi sudah ada senyumnya, sudah agak kemayu. Habis ini saya. Kalau yang bagus-bagus ya aku ya. Saya ngalah itu aku, saya ngapain aku pokoknya. Aku juga ngomong kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget. Anaknya sudah bisa bersenyum. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana Stop, sekolah, ibu beresin urusan absen kak. Tindakan guru, suara guru ramah, bersenda gurau, memberikan pemakluman, tapi sudah ada senyumnya. Dampak bagi murid terasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah, motivasinya ikut ekstrinsik. Selanjutnya posisi yang ke berapa ini tadi Bu? Yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Tindakan guru, suara guru datar, tidak emosional, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi, memantau dan mencatat. Ini adalah posisi guru pada posisi pemantau. Dampak bagi murid, orientasi pada konsekuensi atau hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju, cenderung tidak mandiri, motivasinya berasal dari luar atau ekstrinsi. Posisi manajer ini adalah posisi yang terakhir.
Narennya itu jadi ganteng. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang Baiknya Bu. Nah, tindakan guru suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah. Guru bertanya dan membuat kesepakatan dampak bagi murid, disiplin dalam diri, motivasi berasal dari dalam atau disebut motivasi intrinsik. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi yang paling bagus yang mana nih Bapak Ibu? Manajer. Ya, manajer ya bagus sekali karena dia motivasinya berasal dari anak jadi bisa menggali apa yang harus dia lakukan. Jadi tidak selalu karena dia ketakutan terus dia menjadi disiplin, tapi ini tidak, motivasinya berasal dari dalam diri sendiri sehingga dia menjadi semakin disiplin, sadar akan tanggung jawab anak tersebut. Next. Nah, terakhir, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang diyakinkan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Ada guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah dan lain sebagainya. Yang adalah validasi tindakan yang salah. Contoh yang ini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting dari kamu? Next, menanyakan keyakinan. Contoh perkataan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Lah, nilai-nilai universal itu diantaranya tadi ada nilai saling menghormati, menghargai, tanggung jawab, itu termasuk nilai-nilai universal. Contoh penerapan segitiga restitusi bisa diputar. Kok mirip kuning ya kayaknya ya? Ya, ini mirip kuning ya. Itu intinya ada seorang guru menanyakan kepada siswa terkait dengan kedisiplinan yang dilakukan oleh anak tersebut.
tindakan dari anak tersebut. Terus yang terakhir nanti menggunakan skill restitusi yang terakhir itu terkait dengan keyakinan yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Next, Bu. Atasnya sedikitnya. Nah, itu intervensi dari guru terkait dengan apa itu tadi dalam mendisiplinkan siswa saat siswanya dipanggil yang gambar itu tadi ya, gambar video itu apa? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh murid. Ya, Bapak Ibu, cukup sampai di sini penyampaian atau diseminasi penerapan budaya positif dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan, dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah royo-royo membantu saya, baik dari yang sangat membantu sekali pokoknya, terutama yang dari SD 1 Bimbing sudah Kristia sudah dari tadi pagi menyiapkan tempatnya. Kemarin waktu ada PI juga menyiapkan tempat, dibantu menata, dibantu ngepel, sungguh luar biasa sekali. Saya tidak bisa membalas kebaikan ibu bapak semuanya sudah royo-royo jauh meninggalkan anak didik di sekolahnya masing-masing. Mungkin tadi belum jam pulang deh. Saya pokoknya mohon maaf juga karena tidak bisa ngaturi jenengan nopo-nopo ala kadarnya seperti itu. Saya mohon maaf banget kalau tidak bisa memberikan yang terbaik. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bisa foto bersama, terus kalau ibu-ibu belum ada acara, ayo kita karaoke bareng.